Halo saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangka, tepat pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman bersama, kita memohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kami dalam setiap istirahat kami. Saat ini kami ingin mengawali hari kami dengan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami. Dan anugerahi kami kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu, biar kami senantiasa terus memperbarui diri kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-37. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mampu membaca Alkitab, tetapi juga mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, satu cerita ini menjadi satu cerita yang menarik bagi kita. Siapa yang tidak mengenal Daud? Wah, cerita ini cukup populer di kalangan anak-anak sekolah minggu. Saya rasa kisah ini juga dekat dengan kita, bahkan kita sangat paham bagaimana alur ceritanya gitu ya. Seorang Daud yang tadinya hanya seorang gembala, kemudian ia menjadi sosok pahlawan ketika ia mampu menang melawan Goliat, salah satu dari tentara Filistin. Nah, di dalam pertempuran ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Bagaimana kita mengetahui seorang Daud yang terus-menerus mengasah kedalaman imannya kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita gitu ya, kita mendapatkan cerita bahwa Daud ini tadinya adalah seorang gembala yang mengembalakan domba gitu ya. Maka ketika ia mengembalakan domba di padang gurun gitu ya, di padang rumputan gitu, ia berjumpa dengan berbagai macam binatang buas. Dan pengalaman-pengalaman itu yang justru membuat pengalaman iman seorang Daud menjadi sangat kaya gitu ya. Dia berjumpa dengan hewan buas, baik itu singa atau beruang. Maka sebagai seorang pengembala sudah menjadi kewajibannya untuk kemudian menjaga domba-dombanya supaya dombanya tidak dimangsa. Maka mau tidak mau Daud harus melawan baik itu singa, baik beruang maupun hewan buas lainnya. Dan ternyata pengalaman ini membuat seorang Daud semakin diperlengkapi oleh Tuhan ya. Bukti bahwa Allah juga menyertai, Allah melindungi, memberkati Daud di dalam kehidupannya. Nah, seorang Daud, seorang gembala kemudian beralih menjadi seorang pahlawan besar gitu ya. Bagaimana kita tahu? Ketika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang 17 gitu ya, ini merupakan satu perikop yang menarik yang menceritakan orang Israel sedang melakukan peperangan dengan orang-orang Filistin. Ternyata banyak tentara Israel yang kemudian melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Oh, ternyata ada sebuah sebab sebelumnya. Kita melihat di dalam pasal yang ke-17 gitu ya, bagaimana perawakan dari orang-orang Filistin. Satu, dia atau mereka adalah orang-orang yang berperawakannya besar, gagah gitu ya. Bukan itu saja, mereka dilengkapi dengan berbagai perlengkapan perang, baik itu baju zirah, baju anti perang gitu ya. Kemudian dia dibekali senjata yang sangat berat gitu ya. Dan perawakannya itu melebihi dari tinggi orang Israel, bahkan Daud sekalipun. Maka kalau kita menjadi orang Israel, kira-kira apa yang kita akan lakukan ketika berjumpa dengan lawan yang demikian beratnya? Mungkin satu yang bisa kita lakukan, lari dan menyelamatkan diri karena saking begitu besarnya gitu ya. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi ternyata Daud punya sikap yang berbeda. Daud justru meminta izin kepada Saul supaya Daud ini boleh masuk ke dalam medan perang.
Apa yang dibawa hanyalah dengan alat sederhana. Dia dengan beralatkan sebuah ketapel dan batu ternyata mampu memenangkan perang tersebut. Nah, dalam peperangan ini saya mencatat ada 2 kunci yang membuat seorang Daud ini berhasil. Kunci yang pertama, kalau kita saksikan di dalam pembacaan kita, Daud ini yang pertama adalah bersandar hanya kepada Allah. Di sini kita tahu bahwa Daud itu tahu siapa dirinya, dia tidak berdaya, dia tidak memiliki kecakapan apapun, maka sebagai manusia respon yang diberikan adalah ya sudah, apapun yang terjadi ya sudah, yang penting aku mau untuk meresponi segala sesuatu itu. Saya mau melihat segala peluang yang ada. Ya. Ia tahu bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menyelamatkannya. Ia kemudian mengingat kembali pengalamannya ketika ia mengembalakan domba berjumpa dengan hewan buas. Maka seperti yang ayat kita baca tadi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kita lihat sebuah komposisi pernyataan iman yang sangat-sangat kuat yang terlihat dari seorang Daud. Ya, berbeda dengan Goliat yang justru ia bermegah atas dirinya, atas kekuatan yang ia miliki, bahkan ia menghujat Allah Israel, gitu ya. Ini yang justru membuat kunci dari kekalahan dari Goliat dan juga menjadi kunci kemenangan Daud ketika ia hanya bersandar kepada Allah saja. Yang kedua, Daud ini belajar dari pengalaman. Kalau kita membaca kitab Samuel, kita melihat ada banyak proses yang mendewasakan iman Daud sehingga ia diperkarya oleh berbagai macam hal, sehingga ia boleh menapaki hari demi hari hanya dengan bersandar kepada Allah. Maka halangan dan rintangan yang ia temukan dalam kehidupannya, ia dapat melaluinya karena pengalaman imannya bersama dengan Allah. Saudaraku yang terkasih, Daud memanfaatkan setiap peluang dengan sungguh-sungguh. Kemenangan Daud menjadi tanda bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu berkarya bagi umat Israel. Nah, bagaimana kemudian kisah ini berbicara dengan kita di era saat ini? Saat ini musuh yang kita hadapi di masa ini bukanlah manusia yang secara fisik itu seperti Goliat yang tinggi raksasa besar, tetapi musuh atau lawan kita ialah persoalan berat yang ada di dalam kehidupan kita, pergumulan yang menekan kehidupan kita, atau apapun itu yang membuat kita berbeban untuk menjalani hari, yang membuat kita melupakan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah raksasa yang kita hadapi pada masa ini. Maka kita diingatkan seperti Daud, ia dipilih Tuhan, ia juga diproses untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan berikan, ia diperlengkapi oleh Tuhan. Maka kita juga diajak untuk mengingat pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Allah. Dan pengalaman-pengalaman iman itu ternyata berbukti ampuh, terbukti sangat bermanfaat bagi seorang Daud. Maka kita juga diundang untuk juga mengenali diri kita, sekaligus juga mengenali apa yang menjadi kehendaknya Tuhan atas hidup kita. Maka kita diajak untuk mengingat kembali setiap persoalan-persoalan itu. Mungkin pergumulan itu memang berat, mungkin pergumulan itu tidak mudah untuk dihadapi, tapi jangan lupakan bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan kita. Bukankah Allah senantiasa menjaga setiap kita? Bukankah Allah selalu hadir memelihara setiap kita? Jadi mengapa kita harus khawatir? Maka kita harus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Maka hidup ini adalah sebuah pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Maka kita diajak untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan akan memimpin kita untuk melihat setiap peluang yang kita dapat upayakan, sehingga pergumulan-pergumulan hidup kita dapat kita lalui. Demikianlah perenungan kita di hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkarya atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, dan bahkan Engkau tahu bahwa setiap kami sedang mengalami pergumulan. Ada tangis, ada ratap yang kami mungkin tidak dapat ungkapkan, namun Tuhan tahu setiap kedalaman hati kami. Untuk itu Tuhan,
Bantu kami supaya kami dapat melalui pergumulan hidup ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini, tepat di akhir pekan 23 April 2022. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saat ini saudara berada. Tetap ingat selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi ini masih belum usai. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tuhan beserta dengan saudara. Sampai jumpa.